Video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana sih setting digital timer detik menit atau delay timer. Timer ini bisa kita setting hingga seperdetik dengan perhitungan maksimal 99,9 detik, 999 detik atau 999 menit. Itu untuk maksimalnya. Nah, bagaimana sih cara merangkainya? Untuk merangkainya, teman-teman bisa melihatnya seperti gambar di bawah ini. Normal. Untuk sumber input menggunakan arus DC dengan tegangan minimal 6 volt sampai 30 volt. Dan untuk trigger minimal 3 volt sampai 24 volt. Kita juga bisa menggunakan USB yang biasanya kita gunakan untuk mengcharger smartphone melalui bagian atas ini ya, matrasnya ini. Selain itu, timer ini punya beberapa mode seperti mode P1, P2, P3, dan ada fitur seperti OP atau lamanya timer menyambungkan relay. CL waktunya delaynya ya. Looping itu perulangan, artinya kita ingin timer ini bekerja beberapa kali, bisa di setting maksimal 999 kali atau unlimited. Kalau unlimited itu bekerja secara terus menerus, atau bisa berapa ya, 1 kali sampai 999 kali. Kita coba, saya tunjukkan bagaimana cara settingnya. Pertama saya aktifkan dulu ya timer ini. Saya menggunakan charger HP micro USB. Ini dia chargernya ya. Saya sambungkan dulu. Nah, timernya sudah aktif. Di video kali ini saya akan menggunakan mode P1. Ini normally open, normally closed. Nanti sudah saya jelaskan. Untuk memilih mode, kita tekan tombol set selama kurang lebih 3 detik. Up down set ya, kita tekan terus. Untuk memilih mode, kita bisa pilih up atau down. P12, P13, P3. Nah, kita mulai dengan mode P1. Di mode P1 ini kita hanya bisa setting, tekan tombol set lagi, OP. Artinya waktu lamanya sebuah timer akan menghidupkan. Sebagai contoh, saya ingin setting selama berapa ya? 20 detik aja ya. Ini 12,2, ada titiknya di sini. Kita bisa set, kalau tampilannya seperti ini berarti disetting berdasarkan menit. Kalau seperti ini berdasarkan detik, 121 detik, 12,1 detik, atau 121 menit. Ada 3 titiknya. Kita cukup tekan tombol stop ini ya. Tek. Saya ingin settingnya ke 20 menit aja, 20 detik aja. Terlalu lama ya, 10 detik aja lah. Kita tunggu ya. Enggak, sebenarnya saya pengen yang 8, ini 8 ya ternyata kan. 8,3 detik. Kita simpan dengan tekan tombol set selama 5 detik. Ya, ini sudah. Berarti ini nanti akan menghidupkan lampu ini selama 12,1 detik. Saya sambungkan dulu ya. Kita pilih di bagian NO, inputnya NO, normally open. Ini dari lampu listrik. Ini listrik PLN ya. Listrik PLN 220 volt. Oh iya, saya lupa ambil obeng. Oke, saya pasang. Ini ya, saya masukkan ke normally open NO. Mana ya bagusnya? Sudah terganggu.
Oh iya, timer ini pengaturannya tidak hilang ya, walaupun terjadi seperti listrik mati atau kabelnya terputus. Pengaturan tetap tersimpan secara aman. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan yang namanya setting ulang jika terdapat pemutusan listrik. Nah, sudah saya setting. Ini dari kabel PLN masuk ke COM dan NO ke sini seperti ini. Dan ini adalah DC 12 volt yang nantinya saya gunakan untuk mengaktifkan trigger. Apa itu trigger? Trigger adalah seperti pelatuk ya, pemicu lah biasanya, seperti tombol kalau kita ingin mengaktifkan. Tapi timer ini bisa di set dengan mode sesuai keinginan, jadi bisa pakai trigger atau tidak perlu yang namanya trigger, sesuaikan ya. Saya colokkan listrik. Nah, untuk menghidupkannya saya aktifkan dulu trigger. Ini tadi kan sudah di set selama 12 detik. Triggernya di sini ya, pemicuannya di aliran listrik. Satu kali saya sebagai trigger. Tuh, lihat lampunya hidup, menyala selama 8 detik dan mati sendiri. Dan untuk aktifkannya lagi kita cukup sambungkan triggernya DC plus min ke sini. Copot. Ya, hidup selama 12 detik. Ya sudah. Seret. Saya cabut dulu ya biar aman dari listrik PLN. Nah, pengaturan selanjutnya saya akan setting timer ini ke mode delay. Artinya timer ini bisa menghidupkan lampu ini beberapa kali dengan perhitungan ingin aktif beberapa detik. Caranya mudah kok. Saya tekan tombol set selama 5 detik. Ya, sampai kelap-kelip seperti ini. Saya memilih mode P31 saja ya, P31 karena nanti kita masih butuh trigger. Kita tekan lagi tombol set satu kali. Kita setting OP nya. OP adalah waktunya lamanya ini aktif. Saya set ke ini ada 8,4 detik aja. Ini bisa setting menit ataupun detik, ini per detik 8,4 detik. Kita set lagi. CL adalah waktu delay dari matinya lampu ini. Kita set ke 12 detik. Terlalu lama ya, saya set ke 5,6 detik aja ya. Set ke 5,6 detik. 6,6 ya, 5,6 detik. Sekarang ada loop adalah perulangan, artinya ini adalah akan bekerja secara berulang-ulangan, hidup mati beberapa kali. Jika di setting seperti ini, maka timer akan aktif dengan unlimited, artinya ya selalu hidup terus, ya selalu bekerja tanpa henti. Tapi kalau kita ingin hanya bekerja satu kali saja, kita cukup tekan tombol up ini. Kita setting seperti contoh, saya ingin setting selama 3 kali, artinya lampu ini akan hidup mati selama 3 kali. Kalau sudah yakin set, kita tekan tombol setting selama 5 detik agar pengaturan tersimpan. Cek ya, sudah. CL 3. Ini pengaturan sudah tersimpan. Sekarang saya aktifkan triggernya ya. Ini trigger saya sambungkan lagi. Trigger ya, yang merah ini positif, yang hitam negatif. Saya aktifkan ya. Ya sudah. Ya mati.
mati dengan persen delay. Ini baru satu, hidup lagi setelah 5,6 detik. Nah, kita tunggu lagi. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Jika sudah 3 kali, ini akan kembali ke angka 000. Ini yang ketiga, berarti ini yang terakhir ya teman-teman. Sekali lagi ya. Nah, sudah. Nah, banyak mode yang bisa teman-teman pilih. Ada P31, P32, 4, dan mode-mode lain yang bisa disesuaikan. Timer ini biasanya digunakan untuk alat penetas telur, lampu otomatis, dinamo otomatis, dan semuanya yang berbasis otomatis. Jika video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya teman-teman. Terima kasih.